Ambil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sebelumnya aku mau menjawab beberapa pertanyaan atau beberapa komentar yang sering teman-teman online tulis di kolom komentar baik di Facebook maupun di YouTube. Jadi teman-teman bertanya kenapa di Taiwan itu ART-nya kok Indonesia semua, apa orang Taiwan nggak ada yang mau jadi ART? Sebenarnya bukan orang Indonesia semua ya, ada orang Vietnam, ada juga orang Filipina, dan ada orang Indonesia. Jadi untuk yang sektor rumah tangga atau sektor informal kayak saya ini ada 3 negara, yaitu Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Kalau sektor formal atau pabrik dan lain sebagainya itu ada orang Thailand juga, tapi saya belum pernah menemui orang Thailand yang bekerja di sektor informal, belum pernah. Biasanya adanya itu cuma di pabrik dan itu pun laki-laki semua, yang cewek kayaknya belum pernah lihat aku orang Thailand. Adanya kan orang Vietnam sama orang Filipina dan orang Indonesia gitu. Terus kenapa apa orang Taiwan nggak ada yang mau jadi ART? Ya ada sih, tapi orang Taiwan itu gajinya lebih besar. Terus kemudian kayak gini ya, saya ceritakan dulu. Jadi pekerjaan informal di Taiwan untuk kita para TKW dari berbagai negara tadi yang saya sebutkan itu macam-macam pekerjaannya. Kalau saya kan pekerjaannya utamanya menjaga lansia, menjaga simbah gitu ya. Ada juga yang pekerjaannya menjaga orang sakit. Lansia sama orang sakit apa enggak sama? Ya enggak sama. Ada yang masih muda tapi misalnya lumpuh karena kecelakaan atau karena sakit atau karena apa kayak gitu ya. Pokoknya intinya sakit gitu, tapi belum tentu kan kalau lansia gitu. Terus kemudian job jaga lansia itu ya ada yang sehat, ada yang lumpuh separuh, ada yang lumpuh total, ada yang ya pokoknya macam-macam lah nganu nih penyakitnya gitu pokoknya. Belum tentu sakit loh ya, belum tentu sakit kayak simbah gitu kan enggak sakit, tapi kan lansia beliau. Jadi ada yang job jaga lansia, ada yang jaga orang sakit, ada yang job bersih-bersih. Jadi kalau yang job bersih-bersih ini ya memang khusus bersih-bersih, dia nggak ada pekerjaan untuk jaga orang tua dan lain sebagainya. Pokoknya job pekerjaannya itu khusus bersih-bersih, dan kadang-kadang ada yang masak juga, tapi kadang-kadang ada yang enggak ya, tergantung majikannya masing-masing. Terus kemudian ada yang jaga anak-anak. Nah, yang jaga anak-anak ini biasanya majikannya kaya. Karena apa? Karena di Taiwan itu kalau nggak punya orang tua, maksudnya usia di atas 80 tahun ya, usia di atas 80 tahun atau sakit, itu nggak bisa ngambil TKW teman-teman. Jadi kayak ada apa ya, ada syarat-syaratnya gitu loh, harus dapat surat dari dokter gitu baru bisa ngambil TKW. Kalau dokter menyatakan perlu ngambil tenaga kerja asing, berarti bisa ngambil, tapi kalau enggak ya enggak bisa kayak gitu. Dan itu biasanya diperbarui setiap mau ngambil TKW gitu loh kalau nggak salah ya, atau cukup sekali ya, saya kurang tahu. Soalnya nenek yang saya jaga dulu itu bercerita kan beliau itu masih sehat banget ya, masih bisa mengerjakan semuanya sendiri. Dibandingkan simbah saya ini lebih sehat nenek yang saya jaga dulu. Kalau tidak salah itu beliau pernah bilang, jadi dulu waktu usianya masih sekitar 85 tahun kalau tidak salah, itu waktu mau ngambil TKW gitu harus dapat surat dokter. Jadi nanti harus ke dokter dulu, terus nanti dicek kayaknya sakit-sakitnya gitu apa, terus pokoknya dicek macam-macam lah. Nanti dokter yang menentukan butuh atau enggaknya ngambil TKW kayak gitu teman-teman. Nah, orang Taiwan sendiri kenapa nggak ada yang jadi ART? Karena orang Taiwan itu setahu saya ya, sependek pengetahuan saya itu gajinya kalau tidak salah untuk yang rumah tangga kayak gini itu hitungannya per jam. Jadi kalau seumpamanya pekerjaannya bersih-bersih, membersihkan rumah kayak gitu ya, itu dihitung dia kerja berapa jam di rumah tersebut. Nah, gajinya itu dikalikan itu, misal 5 jam gitu ya, membersihkan satu rumah itu 5 jam. Misal
satu jamnya 500 NT. Ini misal ya, 500 NT kali 5 itu sudah 2500 NT, dan itu 2500 NT untuk kerja 5 jam saja. Terus kalau pakai ART dari negara asing kayak saya kayak gini, itu gajinya itu setiap 1 hari atau 24 jam itu sekarang berapa ya? 667 NT. Jadi bayangkan selisihnya gitu. Terus orang sini juga kalau kerja misal disuruh bersih-bersih, ya wes bersih-bersih tok, nggak mau nyandak atau nggak mau mengerjakan pekerjaan lainnya, kayak masak itu nggak mau, jaga orang tua nggak mau, jaga anak nggak mau. Kalau dia dibayar untuk bersih-bersih, ya udah bersih-bersih doang, jadi nggak mau mengerjakan pekerjaan lainnya. Kalau disuruh mengerjakan pekerjaan lainnya, ya bayarannya beda lagi, ditambah lagi, kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya disuruh jaga orang tua itu juga mereka tidak sehari full kayak kita gini, enggak. Kalau kayak kita gini kan dari pagi sampai ketemu pagi lagi ya ngopeninya. Kalau mereka enggak, mereka dihitung berapa jam gitu. Misal berangkat mereka datang jam 8 pagi, nanti pulang jam 5 sore, ya udah kayak gitu. Nanti malamnya ya yang ngopeni orang rumah sendiri kayak gitu. Dan itu bayarannya kalau tidak per jam ya mungkin bulanan, tapi mahal banget Besti, mahal banget kayak gitu. Makanya orang sini itu lebih demen ngambil TKW itu karena apa? Ya karena pertama gaji kita murah banget dibandingkan dengan gaji orang lokal. Yang kedua, kita itu ibaratnya kerja jaga orang tua ya, tapi kita masih mengerjakan berbagai macam pekerjaan lainnya seperti bersih-bersih, masak, kadang ya ada yang ngopeni cucunya, apa-apanya gitu, yang punya anak kecil, yang ada bayi, kadang ya ikut ngopeni, kadang serumah jaga 2 orang, kadang harus pindah-pindah rumah kayak saya dulu, jadi yang dibersihkan bukan cuma 1 rumah kayak gitu Besti. Dan yang paling utama adalah kita itu manutan jadi kita itu penurut. Kalau disuruh kerjain ini ya dikerjain, disuruh kerjain itu ya dikerjain kayak gitu, padahal itu hitungannya sudah beda hitungannya sudah beda. Terus gajinya juga murah. Itulah yang kenapa orang sini itu banyak ngambil TKW kayak gitu. Ini sisa ikan salmon kemarin ya teman-teman, mau tak goreng buat lauk sekarang jam 9 malam kalau nggak salah. Ini tadi tuh mbahnya itu barusan gulung komeng di kamar, jadi nggak tahu mbahnya itu merapikan lemarinya beliau yang dikunci kayak gitu. Terus pintu kamarnya kan ditutup jeret gitu toh, jadi saya nggak berani masuk. Dan tiba-tiba mak gerobiak gitu toh, langsung lari langsung nengok. Saya tahu kalau beliau itu jatuh, ternyata tenan. Untungnya itu masih ada itu kursi kloset yang duduk di kamar gitu loh, jadi mbahnya itu jatuhnya itu duduk di kursi itu, nggak langsung jatuh ke lantai. Duh, jan mbahku itu nderuawa sih kalau ditinggal sendirian tuh seperti itu teman-teman. Makanya saya itu ya wis pekerjaan rumah keteteran, karena ya lebih sering bersama si mbah, jadi ya wis nggak bisa nyanda itu kalau mbahnya itu nggak tidur atau pas mbahnya itu benar-benar anteng diem kayak gitu. Bismillah. Garamnya duwi kita ya, terus penyedap rasa, ini aku mau bikin sambal orek ya teman-teman, sambal bawang tapi yang mentah semua.
diguyur sama minyak panas biar sedep. Masya Allah, sambal bawang salmonnya sudah siap, Besti. Kita enak. Ayo, ayo, mari muluk bareng sini. Sudah siap, teman-teman. Ini tadi tak tambahin paprika. Paprikanya warnanya ungu loh, gilap glowing loh. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka sama paprika ya, kayak Shinchan. Karena paprika itu baunya mirip cabai, baunya itu kayak pedes gitu, tapi rasanya manis. Jadi kayak bertolak belakang antara nih pedes sama manis kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu suka sebenarnya. Tapi ya wes lah, nyoba-nyoba lah ya. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bingung aku ini harus mulai dari mana. Ini bisa mengentekkan nasi satu magicom sambil kayak ngene iki, Teh. Sambelnya. Diulet dulu ya teman-teman, ben pedasnya merata. Nyobain nasi sama sambelnya dulu ya, Besti. Pedes. Aduh, puluhan terakhir nih teman-teman.
Ini lemaknya. Bagian terenak ini. Kalau di rumah bisa pakai ikan pindang atau ikan apalah yang ada di sekitar kita ya. Wah, mantap sekali. Ini tidak tak habiskan karena aku tidak suka.